teman-teman semua. Baik, perkenalkan nama saya Santa Giovanni. NPM saya 1709-128. Saya di sini akan menceritakan sebuah dongeng asal-usul Pulau Nusa yang berasal dari Kalimantan Tengah. Di dekat Sungai Kahayan, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Nusa. Dia tinggal bersama istrinya dan adik iparnya. Mereka bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari di samping rumah mereka, dan kebutuhan mereka sangat tercukupi dengan hasil ladang mereka. Namun, kekeringan telah melanda desa mereka. Mereka pun sangat kekurangan dan mereka berusaha untuk mencari makan mereka dengan pergi ke hutan. Nusa dan adik iparnya telah pergi ke hutan, namun sesampainya di tengah perjalanan mereka dihalangi dengan pohon besar. Pohon itu jatuh dan membuat mereka kewalahan. Namun Nusa tetap dengan prinsipnya untuk pergi ke hutan. Namun Nusa berkata dengan adik ipar, "Dik, kamu tebang saja pohon ini, saya akan pergi ke hutan." Lalu Nusa pergi ke hutan dengan sendirinya. Sesampainya di hutan, dia mendapatkan sebuah telur yang sangat besar. Dia tidak tahu itu telur apa, lalu dia membawanya ke rumah. Sesampainya di rumah, istrinya berkata, "Hah, telur apa itu Kakanda?" Dan istrinya sangat heran. Nusa pun berkata, "Saya pun tidak tahu, tapi saya mau kamu masak telur ini supaya kita makan." Lalu istrinya berkata, "Tidak Kakanda, itu sangat berbahaya. Kita tidak tahu ini usul telurnya." Lalu Nusa berkata, "Ya sudah, kalau kalian tidak mau makan ini, baik saya akan memakannya sendiri." Dan Nusa pun pergi ke dapur untuk memasak dan memakannya sendiri. Sehabis memakan telur itu, dia pun terbangun dari tidurnya dan merasa kepanasan dan gatal. Lalu istrinya pun menghampirinya. "Hah, Kakanda, ada apa?" Lalu adik iparnya pun pergi untuk memanggil tetangganya. Lalu istrinya Nusa pun membantu Nusa untuk menggarut kulitnya. Lalu Nusa berkata, tidak, mengapa kulitku seperti ini berubah menjadi sisik?" Dan warga pun sangat panik untuk melihat si Nusa. Lalu Nusa berkata, tolong saya sangat merasa kepanasan, saya merasa gatal, saya sangat kepanasan, tolong bawa saya perlu air." Namun warga pun bingung karena tidak mendapatkan air. Lalu mereka pun membawanya ke Sungai Kahayan. Sesampainya Nusa di Sungai Kahayan, istrinya hanya bisa menatap dari kejauhan dan lalu sangat bersedih karena suaminya berubah menjadi naga yang sangat besar. Lalu Nusa berkata, "Adinda, pergilah pulang, tinggalkan saja saya, biarkan saja saya sendiri, karena badai nanti akan datang menghampiri desa kita ini dan banjir pun sangat dalam." Lalu istrinya berkata, "Tidak Kakanda, saya akan menunggu." Lalu Nusa menjawab, "Tidak Adinda, kamu pulang saja." Lalu mereka pun pulang dan meninggalkan Nusa. Nusa pun menangis dan meratapi nasibnya. Lalu pada suatu malam, badai, petir, hujan, dan kebanjiran pun melanda desa mereka dan membawa Nusa ke muara Sungai Kahayan. Sesampainya di muara Sungai Kahayan, Nusa pun berdiam diri untuk melihat dan memandangi
kawasan tersebut. Lalu dia melihat banyak sekali ikan, dan dia pun merasa senang karena banyak ikan yang ingin dia santap. Namun, ternyata kehadiran Nusa telah meresahkan ikan-ikan tersebut. Ikan-ikan tersebut berusaha untuk menyingkirkan Nusa. Lalu mereka pun berunding sesama ikan untuk membuat suatu rencana yang hebat. Lalu ikan salung dan ikan jelawat pun berbicara. Bagaimana? Lalu ikan jelawat pun berkata, bagaimana ini teman-teman? Apa cara kita untuk memusnahkan si Nusa? Dia sangat meresahkan, dia telah membunuh teman-teman kita. Lalu Saluang pun berkata, tenang saja, saya akan memberikan aba-aba kepada kalian. Lalu dia pun menghampiri Nusa. Hai Tuan Nusa, ada di sana musuhmu telah menantangmu. Kami pun merasa khawatir dengan itu. Apakah Tuan Nusa bisa membantu? Oke, saya akan bisa membantu kalian. Di mana dia? Saya tidak takut dengan itu. Lalu Nusa pun menunggu musuhnya dan sambil menatap kanan kiri. Lalu Nusa pun menunggu. Setelah itu dia merasa bosan dan dia merasa tertipu. Dia berkata, mengapa sampai jam segini tidak ada datang musuhku? Apakah saya telah dibodohi? Lalu Nusa pun tertidur, dan ikan tersebut mendatangi Nusa. Nusa, Tuan Naga, tolong saya. Kami telah khawatir dengan musuhmu. Musuhmu telah datang. Di mana dia? Ujar Nusa. Lalu Nusa pun melihat kanan kiri dan dia pun tidak sadar menggigit ekornya, dan ekornya pun putus. Namun setelah itu dia merasa heran dan merasa ganjal. Saya telah memakan ekor saya telah menggigit dan memutus ekor saya. Lalu para ikan-ikan pun mengejar Nusa untuk menyantap ekornya. Lalu dia pun kesana kemari untuk menghindari ikan tersebut. Lalu ikan tersebut berkata, ayo teman-teman, kita bunuh Nusa, kita bunuh Tuan Naga itu, supaya kita merasa bebas dan kita tidak merasa tertekan. Lalu ikan itu pun menyerbu Nusa dan menggigitnya hingga Nusa tak berdaya. Ribuan ikan telah mendatanginya dan makan ekornya. Lalu setelah itu Nusa pun kesana kemari untuk menghindari ikan-ikan tersebut. Namun dia pun tak tahan dan dia pun merasa kelelahan. Sehingga setelah ikan itu pergi, dia menangis dan meratapi kesedihannya. Lalu dia pun pingsan. Ternyata Nusa pun mati. Lalu setelah itu bangkainya pun dimakan ikan-ikan itu sehingga tinggal tulang, dan tulangnya itu pun ternyata ditumbuhi oleh pohon-pohon kecil, dan pohon-pohon tersebut pun membesar. Lalu terbentuklah sebuah pulau yang bernama Pulau Nusa. Sekian dari cerita saya. Terima kasih. Semoga cerita saya bisa memberikan kesan kepada adik-adik semua dan teman-teman semua.